Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Hadratul kurama sadatunal a'izza jama'atu sholatil maghrib, asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, ayahanda, ibunda, tuan-tuan, orang-orang tua kami yang tak henti kami senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya ianya kita senantiasa berlimpah, berliput keberkahan, al-barakata war-rahmata wal ma'unata wa ijabata kulli du'ain wa su'alin, dan dikabulkannya setiap doa dan permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang mulia, adapun kaji kita pada malam hari ini, kita akan menitik beratkan pada pembahasan yaitu 4 perkara yang ianya menjadi penghalang atau yang menghalangi seseorang itu sampai pada keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatul mawani'i allati tamna'ul abda anil wusuli ilallahi ta'ala. Jadi kita fokuskan kaji kita tentang suluk rohani ini, yaitu pada bahasan di mana setiap likulli salikin au likulli muridin, setiap orang-orang yang menempuh perjalanan spiritualnya sampai ilal hadroh al-ilahiyah al-aliyah al-qudsiyah, untuk mencapai keridhaan Allah yang maha tinggi, untuk mencapai kemuliaan di hadapan Allah yang maha agung, maka wala aqalla min arba'atil mawani, tidak kurang dari 4 rintangan, Pak. 4 perkara yang jikalau ianya kita membiarkannya dan tidak memeranginya, wala yuharibuha, maka 4 ini mendominasi, menjadi sebab
di antara sebab gagalnya seorang mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-mawani, rintangan atau halangan, allati tamna'ul abda, yang menghalangi seorang hamba anil wusuli, daripada sampainya perjalanan suluknya ilallahi, sampai kepada hadrah kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mahiyal arba'atu, apa ianya 4 perkara yang kita harus perhatikan, kita harus bisa menjauhkan dari kehidupan kita, wa yuharibuha, dan kita harus mampu untuk memerangi bihadil arba'ati, 4 perkara yang kita sebutkan pada majelis pada malam hari ini. Wa amma arba'atul mawani'i, 4 penghalang yang menghalangi setiap orang beriman. Yang pertama adalah al-jahlu fiddini. Al-jahlu itu kebodohan, Pak. Diddul ilmi, lawan kata dari ilmu atau pengetahuan. Nah, kebodohan yang seperti apakah yang menggagalkan seseorang untuk sampai kepada keridhaan Allah? Al-jahlu fiddin, ketidakpahaman seseorang akan perkara agamanya. Ketidakmauan seseorang untuk mengkaji, mempelajari urusan-urusan agamanya. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, ittiba'ul hawa awil hawa al-muttabba. Jadi nafsu yang diperturutkan, kesenangan-kesenangan yang diikuti, al-muttabba. Ini al-mani usaniyu minal mawani allati tamna'ul abda anil wusuli ilallah. Sepakat ulama ahli tasawuf, ulama-ulama para ahli salikin, mereka menyebutkan maka rintangan al-mani usani yang menggagalkan seseorang sampai pada keridhaan Allah. 1, dominasi ketidakpahaman seseorang pada urusan agama. Yang kedua, bisa juga disebabkan karena faktor kesenangan nafsu yang diperturutkan atau terlalu mengikuti keinginan nafsu syahwatnya. Ini yang kedua, Pak. Wa amal mani'u salisu minal mawani allati tamna'ul abda anil wusuli ilallah. Perkara yang ketiga yang akan menghalangi seseorang untuk mendapat keridhaan Allah adalah ad-dunya wa ma fiha ay min zuhrufatiha, keindahan dunia, Pak. Ghardun min agradid dunyawiyah, keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Tersilapnya seseorang dengan kesenangan dunia. Ad-dunya wa ma fiha ay min zukhrafatiha, dunia seisinya, Pak. Perhiasan-perhiasan dunia, keindahan dunia, gemerlapnya kemewahan hidup dunia, kesenangan duniawi. Tujuan-tujuan gardun min agradid dunyawiyah. Orang-orang yang masih menjadikan dunia sebagai tujuan dalam beramalnya. Jadi yang ketiga, dunia seisinya ini termasuk penghalang, Pak. Warabi'u, yang keempat, asyaitonu laknatullahi alaih, setan yang terkutuk, Pak. Wajunuduhu, dan sekutu-sekutunya yang ia senantiasa 24 jam
likulli yaumin walailatin, yang senantiasa muhawalah, yuhawiluna, mereka berupaya untuk menggelincirkan manusia-manusia, khususnya orang beriman, li igwa'in nasi wali idlalihim antorikil huda, yang mana setan ini 24 jam tidak pernah berhenti berupaya, yuhawiluna, mereka membuat muhawalah upaya, li igwa'in nas, untuk menyesatkan manusia, au li idlalihim antorikil huda. 4, Pak. Nah, 4 ini kita kaji seluk-beluknya. Apa yang dimaksud al-jahlu fiddin, kebodohan seseorang terhadap agama? Apa yang dimaksud mengikutkan kepada kesenangan syahwat? Apa yang dimaksud dengan ujian dunia seisinya? Dan apa itu tipu daya setan yang senantiasa menggoda kita? Dan termasuk kita mempelajari wasifatu ilajiha, wasifatu muharobatiha, dan bagaimana cara mengobatinya, dan bagaimana cara memerangi 4 ini, Pak. Muharobatul jahli fiddin. Kita sebagai para salikin, orang beriman, dituntut untuk setiap waktu, kapanpun, dimanapun, untuk memerangi 4 perkara ini, Pak. Muharabatul jahli fiddin, muharabah, kita diperintahkan memerangi kebodohan yang ada pada diri kita. Yang kedua, memerangi kesenangan nafsu, Pak. Yang ketiga, memerangi godaan dunia. Dan yang keempat, memerangi tipu daya setan. Dan bagaimana cara memeranginya? Maka inilah yang dikaji oleh para tasawuf, para ulama al-sufah, para guru-guru masyayikhut turuq, para guru-guru dalam thariqah, yang mereka mengajarkan mentarbiyah umat ini untuk bisa selamat dari 4 perkara ini. Selamat dari kebodohan, selamat dari mengikuti keinginan hawa nafsu, selamat dari ujian godaan dunia dan seisinya, dan selamat dari tipu daya setan yang senantiasa selalu membuat dan berusaha kita agar kita ini tergelincir dari antorikillahi au antorikil huda. Nah, kita bahas yang pertama, Bapak Ibu yang mulia. Yang pertama adalah al-jahlu fiddini. Aspek dominasi yang pertama, kenapa orang itu gagal mendapatkan keridhaan Allah? Maka aspek yang paling mendominasi yang pertama itu ketidaktahuannya seseorang, ketidakpahamannya seseorang di dalam perkara urusan agamanya, Pak. Nah, kenapa al-jahlu fiddin ini merupakan perkara yang mendominasi yang pertama, al-amrul awal? Karena kebodohan ini perkara yang paling dahsyat, Bapak Ibu yang mulia. Bahkan istilah al-jahlu awil jahilu ini pernah dipakai oleh para ulama ahli sejarah. Nabi juga menyebutkan istilah jahil ini pada satu periode di mana qabla mab'asin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa di mana Nabi sebelum diutus, wa kanal arabu, orang-orang Arab, yang isuna fil asril jahiliyyi, mereka hidup di dalam masa kebodohan, Pak. Al asrul jahiliyu atau zamanul jahiliyah, masa kebodohan. Kenapa dikatakan wa yuqalul al-asrul jahiliyu? Kenapa dikatakan waktu itu masa kebodohan? Karena kerusakan yang ditimbulkan karena kebodohannya seseorang kepada urusan agama itu luar biasa, Pak. Kalau kita lihat sejarah Mekah qabla bi'sah, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah sebelum Nabi diutus, maka mereka dikatakan wahum ya'isuna fil asril jahili, mereka hidup di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman kebodohan, Pak. Kenapa mereka dikatakan bodoh?
Apakah mereka layak rifuna bil ilmi? Apakah mereka tidak tahu tentang apa itu ilmu kitabah, menulis, ilmu qiraah, ilmu membaca? Tidak. Wahum ya'rifuna ilmal kitabati wa ilmal qiraati. Mereka ini tahu ilmu menulis, tahu ilmu membaca, tahu ilmu jual beli, tahu bahkan politik pun mereka paham. Tapi kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Balhum yuqalu, dikatakan kehidupan wa aishuhum aisul jahiliyah li'annahum la ya'rifuna, dan disebabkan mereka tidak paham man rabbuhum, siapa Tuhan mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Wa hum la ya'lamuna bihaqiqatil haqi, mereka tidak paham tentang hakikatnya kebenaran. Wahum ya'sunallah, mereka orang-orang yang 24 jam bermaksiat di hadapan Allah. Wa yajhadun Allah, mengingkari keesaan Allah. Ya'budunal asnama wal ausana, mereka menduakan Allah, mengistirokkan Allah, menjadikan wa yaj'aluna lillahi andada, dan mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ini jahiliyah, Pak. Maka toba Allahu qulubahum, Allah menutup hati mereka karena bisa babi jahlihim, karena sebab kebodohan mereka. Mereka menyembah berhala, membuat patung dari kayu, membuat patung yasnaul ausana minal hajari minal syajari, dari kayu, minal khosafi. Terus mereka disembah buatan mereka. Ini satu kebodohan. Dikatakan oleh ulama, itulah satu kebodohan yang sebenarnya, Pak. Maka al-jahlu fiddin, ketidakpahaman seseorang terhadap urusan agama, maka merupakan satu musibah dan merupakan sebab yang paling besar. As-sababul azim, sebab yang paling besar yang menjadikan gagalnya seseorang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kita lihat kenapa Nabi sangat membenci kebodohan. Kenapa sahabat begitu kuat al-khirsu, sadidul khirsi, sangat menjaga, menjauhkan diri dari semua bentuk kejahiliahan, Pak. Maka walil jahli afatun, Pak. Kebodohan itu melahirkan madorot. Ada afatul jahli, sepakat ulama ahli tasawuf bahwa kebodohan yang dibiarkan itu melahirkan satu bencana, Pak, dalam agama. Apa ianya bencana itu? Paling tidak wala aqula min sittati al-umuri, ada 6 perkara atau situ afatin, tidak kurang 6 bencana yang akan didapatkan orang yang tidak mau membuang kebodohan dari dalam dirinya. Maka sering kami sampaikan, ketika sebagian kaum muslimin mengatakan ahlut tasawufi huwa ahluz zindik, ada yang mengatakan orang tasawuf itu orang yang ahluz zindik, saya menolak dengan keras, Pak. Ada sebagian orang-orang yang mengatakan ahlu tasawuf itu adalah orang sufi, itu orang yang meninggalkan syariat. Maka saya adalah orang yang pertama kali mengingkari pun, mensulukkan ruhaninya, dan dia meninggalkan zohirnya. Maka faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang barang siapa yang memperjalankan ruhnya tapi meninggalkan amal zohirnya, maka dia tersesat, Pak. Man salaka ruhahu au batinahu wa taraka zahirahu, barang siapa yang memperjalankan batinnya tapi meninggalkan amal zahirnya, maka fahuwa dhallun, dia dipastikan tersesat, Pak. Maka ini ilmunya, Pak. Al ilmu nau'ani, ilmu zahir wa ilmul batin. Maka tasawuf itu mengkaji 2 aspek,
ilmu batin, ilmu zahir. Nah, ilmu zahir ini cakupannya syariat. Nah, ilmu batin inilah cakupannya tasawuf tazkiyah. Maka al-jahlu ini juga ada dua. Al-jahlu bi ulumiz zahir wal jahlu bi ulumil batini. Maka kebodohan ketidakpahaman seseorang terhadap urusan syariatnya dan ketidakpahaman seseorang terhadap urusan batiniah ruhaninya. Jadi dua-duanya ini harus kita buang jauh-jauh, Pak. Maka kita tolabul ilmi, duduk di majelis ilmu dimanapun kapanpun. Maka ini adalah sarana. Nah, apa musibah yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membiarkan kebodohan? Yang pertama, Bapak Ibu yang mulia, wa amal jahlu yajlibut ta'aba wal wabala fil amali bittifaqil ulama'i. Jadi kebodohan dalam urusan agama itu menarik keletihan, Pak. Dia akan mendatangkan kesia-siaan, rasa capek yang tidak ada manfaat di dalam ketika melakukan amal. Jadi al-jahlu, kebodohan, tidak maunya seseorang memahami urusan agama, maka amal-amalnya dominan peluang lebih besar itu menjadi amal yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata para ulama-ulama kita? Al-jahlu adapun kebodohan wa aksul ilmi. Al-jahil atau kebodohan itu lawan kata dari ilmu atau pengetahuan. Wa amal fa'ilu minhu summiya jahilan. Orang yang memiliki kebodohan dan istiqomah dengan kebodohannya, maka orang itu dikatakan jahil, Pak. Maka fa'lam, apa kata para ulama kita? Innallaha, maka sesungguhnya Allah itu layuk badu, tidak akan disembah. An jahlin, berangkat dari kebodohan, Pak. Maka Allah itu tidak akan disembah dengan cara yang tidak benar. Bal an ilmin wa ma'rifatin, akan tetapi innallaha yu'badu an ilmin wa an ma'rifatin, akan tetapi Allah itu disembah, diberikan ibadah, dipersembahkan keibadatan kepadanya, itu berangkat dari asas ilmu dan pengetahuan, Pak. Al-ilmu wal ma'rifah. Wa kama annal amala, sebagaimana dikatakan sesungguhnya amal ibadah ketaatan biduni ilmin, yang dilakukan tanpa ada dasar ilmu, yakunu, maka amal yang dilakukan tanpa ada ilmu itu wabalan, akan menjadi satu kesia-siaan, wadolalan, hanya akan mengantarkan kepada kesesatan, ala sohibihi, atas pelaku amal yang dilakukan tanpa ada dasar ilmu dan pengetahuan agama. Ini sepakat semua ulama, mau ahli syariat bicara fikih, mau ahli akidah dalam keyakinan tauhid, baik itu tazkiyah tasawuf, sepakat bahwa ilmu itu adalah asasul al-asas al-qawaid, pondasi dasar, Pak, al-usul dalam masalah ini, Pak. Jadi membiarkan satu ketidaktahuan akan ilmu agama itu satu kesalahan, Pak. Aidza kanal insanu, ketika seorang manusia ya'malu, beramal, melakukan ibadah biduni ilmin, tanpa dilandasi dengan ilmu syariat, fa inna amalahu wabalun wa ta'abun ala sahibihi, maka amal-amal itu dia akan menjadi kesia-siaan, Pak. Sepakat para ulama. Contoh ketika kita bicara fikih, orang yang salah dalam membaca surah Fatihah, man khotoat qiraatuhu inda sholati, kok orang baca qiraah Fatihah salah,
Terus wahwa, dan orang itu adalah orang yang belajar, Pak. Maka kesalahannya dalam membaca Fatihah ma'fuun indallah, dan sah menurut syariat, diterima oleh Allah. Grutal gradul gitu, Pak. Sambil terbata-bata, taba-taba, bata-bata gitu, Pak. Tapi dia belajar terus, maka proses pembetulan ini selalu diterima oleh Allah. Tapi barang siapa mangkana, barang siapa yang membaca Fatihah dalam sholatnya kok salah, ada wujidal lahnu, ada kesalahan termasuk lahnul jali, kesalahan yang fatal, terus dia tidak mau belajar, wala yata'allamu bi qiraati, maka orang itu selamanya sholatnya tidak pernah dianggap sah, Pak. Sholatnya batal karena dia tahu salah dan dia tidak mau belajar. Tapi kalau dia tahu salah, selama dia salah itu tetap dia belajar, maka kesalahan itu diterima, Pak. Ini contoh kecilnya. Maka barang siapa yang bertahan dengan kesalahan, istiqomah dengan kebodohan, ketidaktahuan dalam urusan agama, maka amal yang dilakukan berangkat dari ketidaktahuan dan tidak mau berupaya untuk belajar, maka amal ini tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dominasi lebih terbuka, banyak kesalahannya, Pak. Maka al-jahlu yajlibut ta'aba wal wabala indal amali. Sepakat semua ulama, ketidaktahuan seseorang kepada urusan agama yang dibiarkan dan dia cuek dan tidak mau tahu tentang urusan agamanya, tidak mau belajar ilmu zohir syariatnya, bahkan juga tidak mau belajar ilmu batin tasawufnya, maka dia akan mendapatkan letih dan payahnya beramal yang ia sedikit sekali kemungkinan mendapatkan sawab kesempurnaan pahala dalam ketaatannya. Jadi belajar itu harus terus, Pak. Umur itu angka, Pak. Tapi semangat harus 17 tahun, Pak. Kita nggak boleh berhenti belajar. Saya masih ingat Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi itu muridnya Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi itu sahabatnya Imam Abu Hanifah, murid sekaligus sahabat. Beliau takjub, kagum sama gurunya Al-Imam Nu'man bin Sabit, ayo dikenal dengan Abu Hanifah. Ibu Abu Hanifah ini kemana-mana bawa grip, Pak. Grip itu apa? Grip itu, Pak, bahasa Indonesianya grip itu apa, Pak? Grip. Beliau membawa mihbaroh, Pak. Mihbar itu bahasa Arabnya tempat tinta yang terbuat dari kuningan itu, Pak. Terus nanti pelepah pisang yang tuh apa dalamnya itu kalau dipotong-potong nanti ada sepetnya itu, nanti dikeringkan, dijemur, nanti dimasukkan tuh dikasih tinta. Itu biasanya kalau anak santri untuk maknani kitab gitu loh, Pak. Mihbaroh. Loh itu Imam Abu Hanifah kemana-mana bawa itu, Pak. Bawa kolam sama mihbaroh, mencatat, menulis, menghafal, mengajar, belajar. Itu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Lah Imam Abu Yusuf ini murid sekaligus sahabat itu nanya, ya Syekh, ila aina hadil mihbaroh, sampai kemana grip tinta ini akan engkau bawa? Apa jawaban Imam Abu Hanifah, Pak? Seorang syekh yang besar, alimnya para ulama, tapi tidak pernah berhenti belajar, mengajar, menulis, mencatat, mengumpulkan. Masya Allah, Pak. Itu Nu'man bin Sabit rahmatullahi alaih yang dikenal dengan kunyah julukannya Imam Abu Hanifah, Pak. Ditanya ila ainal mihbaroh ya syekhu, sampai mana grip ini? Maka waqala Abu Hanifah menjawab, al mihbarotu ilal makbaroh. Grip tintaku ini sampai nanti kapan? Sampai aku dibungkus kain kafan dan dimasukkan ke dalam liang lahat, maka baru berhentilah tugas grip ini menemani kehidupanku, kata Imam Abu Hanifah, Pak. Jadi umur itu angka, Pak, tapi semangat harus 76, Pak.
45. Harus seperti anak 17 tahun ini, Masya Allah. Yang kedua Pak, kenapa kebodohan itu dibenci oleh Nabi dan Nabi sangat menganjurkan ya khusu ala ummati, agar kita menjauhkan al-ibtiad anil jahli, menjauhkan diri dari kebodohan. Li'anal jahla yusmirul fasada wasyarra wal halaka. Jadi ketidaktahuan akan perkara agama ini kalau dibiarkan, dia akan menghasilkan atau membuahkan satu kerusakan, Pak. Keburukan, kerusakan dan kehancuran. Al-fasad kerusakan, wasarro keburukan, wal halaka kehancuran, Pak. 3 perkara yang akan dihasilkan oleh kebodohan itu, Pak. Jadi pertama, menjadikan amal kita sia-sia. Yang kedua, kebodohan atau ketidaktahuan akan ilmu agama kalau dibiarkan, maka dia akan melahirkan kerusakan, keburukan dan kehancuran atau kecelakaan, al-halak. Apa kata para ulama ahli tasawuf? Fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau ya akhil karim, wahai saudara-saudaraku yang agung dan mulia, inna yasal khairi huwa al-fahmu wal ilmu wal ma'rifatu bi umuridini. Neraca timbangan kebaikan itu kepahaman dalam urusan agama, Pak. Jadi tolak ukur orang itu baik atau tidak, itu neracanya, ukurannya adalah sejauh manakah seseorang itu paham dan mengerti terhadap urusan agamanya. Jadi mikyas makoyis, mikyas itu ukuran, timbangan, mizannya. Jadi mizanul khairi au mikyasuhu, neraca untuk mengukur satu kebaikan itu kefahaman terhadap agama. Maka untuk menimbang, mengukur orang itu baik atau tidak, maka diukur sejauh manakah orang itu mampu mengetahui dan memahami urusan-urusan agamanya. Ini kaidah, Pak. Wali anna dzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan hadis ini sahih, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddini. Barang siapa yang Allah menghendakinya untuk menjadi orang yang baik atau dikehendaki dalam kebaikan, apa yang akan Allah buat? Yufaqihu, Allah akan gerakkan dia, Allah akan takdirkan dia untuk mendapatkan kepahaman dalam urusan agamanya. Jadi yufaqihu fiddin, orang itu akan difaqihkan oleh Allah dalam urusan agamanya. Dipahamkan ayyul halali wal haram, mana halal mana haram, mana yang sah mana yang batal, maka Allah pahamkan. Nah, bagaimana cara Allah memahamkan? Allah gerakkan dia, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik untuk mendatangi ulama, mendatangi majelis ilmu, istiqomah menghafal ilmu, istiqomah menghafalkan, mendengarkan ilmu. Maka orang-orang yang digerakkan oleh Allah, ini caranya Allah memahamkan mereka untuk mengetahui terhadap urusan agama. Nah, setelah paham, baru Allah kehendakkan kebaikan dan orang itu menjadi orang yang baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi ukuran kebaikan itu adalah agama, Pak. Semakin dia paham, maka berpeluang dominan akan menjadi orang yang paling baik dan lebih baik, semakin baik dalam urusan-urusan agamanya. Jadi ini Bapak Ibu yang mulia, timbangan kebaikan itu adalah kepahaman seseorang terhadap agamanya. Maka semakin paham terhadap agama, kemungkinan besar maka dia akan semakin menjadi orang yang baik. Semakin kecil kepahamannya, maka terbuka semakin peluang, semakin kecil kemungkinan dia untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini yang kedua, Pak. Nah, kita lihat waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil bahwa kebodohan itu melahirkan kehancuran, Pak? Nabi pernah menyebutkan kun aliman, jadilah engkau orang alim, al-mahiru fil umuri diniyah, orang yang ahli di dalam urusan agama.
Dia tidak hanya paham, dia tidak hanya mengetahui, tetapi al-mahiru, benar-benar menguasai minal ibtidah hatal intiya, dari awal urusan sampai akhir urusan. Maka jadilah kalau memungkinkan, in amkana kun aliman, jadilah orang alim. Au muta'alliman, atau orang yang senantiasa muta'allim, belajar agama. Au mustami'an, atau mendengarkan nasihat-nasihat, tidak sempat waktunya untuk belajar, untuk mengajar, maka jadilah kun salisan mustami'an au muhibban wala takunil khamisa fatahlik, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima. Wa ammal ladzi yuqsadu bil khamisi wa huwa al jahil. Sepakat Imam Suyuti mengatakan yang dimaksud sabda Nabi wala takun khamisan fatahlik, ay bimakna walladzi yuqsadu bihadzal khamisi wa huwa al jahilu. Yang dimaksud dengan kalimat janganlah engkau menjadi orang yang kelima. Siapa yang kelima? Al jahil, orang yang tidak paham, Pak, orang yang bodoh. Menurut Nabi, la ya'lamu bi umuri dunya bi umuri dini, yang tidak mau tahu terhadap urusan agamanya. Ngajar tidak mau karena nggak ada ilmunya, belajar pun tidak mau, mendengarkan ilmu tidak mau, mencintainya pun tidak mau. Yang kelima ini, Pak. Nah, kita lihat Al-Imam Sayyidina Abu Dzar, Pak, Al-Ghifari radhiyallahu an. Jadi Abu Dzar ini termasuk sahabiyun jalil, Pak. Ad-du'ra dzalika bi hissihin nabawiyyi. Abu Dzar itu salah satu sosok sahabat yang agung yang sering mendapat nasihat-nasihat Nabi dengan urusan spiritual, Pak. Makanya hadis-hadis Abu Dzar itu rata-rata lebih banyak menyingkap masalah rohani, Pak. Masalah iman, masalah tauhid, masalah fadilah amal. Jadi rata-rata Abu Dzar Al-Ghifari itu hadisnya rata-rata hadis tentang mawaid wal irsyad. Karena Nabi banyak membimbing beliau dengan kalimat-kalimat hikmah. Ausoni khalili bi arba'i kalimat. Contoh hadis beliau, kekasihku Muhammad nabiku berpesan kepadaku dengan 4 kalimat. Ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amik. Perbaharui kapalmu, sesungguhnya lautan itu dalam. Wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Berbekalah yang sempurna, perjalanan akhirat itu jauh. Wa khaffifil khimla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan bawaanmu karena perjalanan akhirat itu sangat melelahkan. La yas'adu, tidak ada yang bisa melampauinya kecuali illal mukhifun, orang-orang yang ringan hisabnya. Wa akhlisil amala fa innan nakida basir. Ikhlaskan ketaatanmu. Kenapa? Allah yang mengawasimu, maha memperhatikan. Selain itu engkau ada raqib atid yang selalu mencatat amalmu. Hadis ini banyak dikutip oleh ulama. Al-Imam Abil Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi mengutipnya dalam kitabnya Nasaihul Ibadat. As-Sofuri dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabul Nafaisnya. Jadi ini Abu Dzar, Pak. Nah, apa yang dirasakan Abu Dzar? Beliau pernah mengatakan begini, Pak. Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi. Orang yang belajar sama yang mengajarkan ilmu itu bersekutu dalam kebaikan, Pak. Jadi saya menyampaikan ilmu ini semata mudah-mudahan saya bisa mendapat kebaikan. Bapak Ibu hadirin semuanya, duduk mendengarkan ilmu ini juga bersekutu dengan kebaikan. Maka Sayyidina Abu Dzar mengatakan kun aliman, jadilah orang yang bisa mengajarkan. Au muta'aliman, atau belajar. Au mustamian, walaupun hanya sekedar mendengarkan. Walatakun arrobi'a, jangan menjadi orang yang keempat. Fatahlik, maka engkau akan celaka. Wa yuqsadu birrabi al-jahilu, maka yang dimaksud Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang keempat ini adalah orang yang tidak peduli dengan ilmu agamanya. Tidak mau belajar, dia enggan duduk di majelis ilmu,
maka yang seperti itu menjadikan sebab kehancuran dalam kehidupan agamanya. Wal jahilu halikun, maka orang yang tidak paham akan agamanya akan lebih dominan untuk menjadi orang yang rusak. Li'annahu la yad'u syai'a fi mahallih, karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa kasiran matasdur minhul hamaqah, karena yang akan lahir dari sikap ucapannya adalah ungkapan kebodohannya. Perbuatannya adalah gambaran ketidaktahuannya, ucapannya adalah ungkapan dari ketidakpahamannya. Makanya orang-orang yang tidak paham agama itu rata-rata kalamuhu kalamun qabih, ucapannya kasar, sikapnya keras. Ini ungkapan ibaroh, gambaran dari kondisi batin spiritualnya, karena ketidaktahuannya dalam urusan agama. Nah, kemudian yang ketiga, al-jahlu huwa mimma nabi'il madallati wal mahanah. Kebodohan itu menjadi tempat munculnya kehinaan, Pak. Jadi orang yang tidak mau belajar itu lebih dominan, terbuka peluang yang lebar untuk menjadi orang yang hina di hadapan Allah, Pak. Jadi al-mahanah wal madallah. Jadi orang yang tidak mau belajar dalam urusan agamanya, baik itu ilmu dohirnya, bagaimana sifat-sifat sholatnya, bagaimana sifatul saumnya, bagaimana sifatul haji wal umrohnya, bagaimana sifatul zakahnya, maka ini sifat dohirnya, dan juga tidak peduli dengan sifat batin, ilmu batinnya, bagaimana tuzakin nufusnya. Maka orang seperti ini lebih dominan akan menjadi al-madallah wal mahanah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih dominan akan menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, Bapak Ibu yang mulia. Warabi'u, yang keempat, kenapa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya al-ibtiadu an jami'il asbabi, dari semua, menjauhkan dari semua sebab-sebab yang mendatangkan kebodohan, yaitu tidak mau belajar, tidak mau duduk di majelis ilmu. Maka karena kebodohan itu yang keempat, al-jahlu yaktulu ashabahu wa yaktulu ghairahum. Jadi kebodohan itu bisa membunuh pelakunya, bahkan bisa membunuh orang lain, Pak. Jadi ketidaktahuan itu bahaya, Pak. Jadi kenapa kita ini harus belajar? Karena kebodohan itu bisa membunuh diri kita. Bahkan kebodohan seseorang bisa membunuh seseorang yang lainnya. Sayyidina Jabir bin Abdillah itu pernah safar. Sudah habis ya Pak Haji? Tayyib, mugi-mugi barokah, menjadi motivasi saya pribadi. Saya pun juga belajar, sampai kapanpun juga tetap berusaha untuk tetap belajar, dan kami mengajak bareng-bareng kita sama-sama kapanpun dimanapun tetap senantiasa mempelajari ilmu-ilmunya Allah, baik itu ilmu yang dohir ataupun ilmu yang sifatnya batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum billahi taufiqi wal hidayati. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.